Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baiklah, saya Elda Desma Yulia dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang sejarah masuknya Islam ke Asia Tenggara, khususnya sejarah masuknya Islam ke Singapura. Yang pertama yaitu asal-usul Singapura. Singapura adalah salah satu negara kecil yang terletak di Asia Tenggara dan tepatnya terletak di ujung semenanjung Malaysia, berbatasan dengan Johor Malaysia dan Kepulauan Riau Indonesia. Singapura telah merdeka sejak 9 Agustus tahun 1965 yang setelah sekian lama dijajah oleh Inggris. Singapura telah dihuni sejak masa prasejarah dan pada tahun 1100-an Singapura telah menjadi kota pelabuhan. Pada tahun 1200 sampai 1300 Singapura telah menjadi kota perdagangan. Sebelum bernamanya Singapura, daerah tersebut lebih dikenal dengan sebutan Temasek atau Tumasik, yang berarti kota pantai. Sebelum daerah ini dikuasai oleh Kesultanan Johor dan Kesultanan Malaka, diceritakan bahwa di daerah Tumasik pernah berdirinya kesultanan, yaitu yang bernama Kesultanan Tumasik. Adapun beberapa raja yang pernah memerintah di Kesultanan Tumasik, yaitu antara lain yang pertama yaitu Raja Sri Tribuana yang memimpin pada tahun 1299 sampai 1347. Raja kedua yaitu Raja Sri Pikemawira yang memimpin pada tahun 1347 sampai 1362. Yang ketiga yaitu Raja Sri Ranawikema yang memimpin pada tahun 1362 sampai 1375. Selanjutnya yaitu Raja Sri Maharaja yang memimpin pada tahun 1375 sampai 1388. Dan raja yang terakhir yaitu bernama Raja Sri Sultan Iskandar Shah yang memimpin di Singapura pada tahun 1388 sampai 1391 dan pernah memimpin di Malaka pada tahun 1391 sampai 1397. Selanjutnya yaitu kedatangan Islam di Singapura. Kedatangan Islam di Singapura tidak dapat dipisahkan dari sejarah masuknya Islam ke Asia Tenggara secara umum. Karena secara geografis Singapura adalah salah satu pulau kecil yang terletak di tanah semenanjung Melayu. Pada masa awal, Islam yang diajarkan atau disiarkan pada masyarakat Asia Tenggara pada saat itu yaitu lebih kental atau lebih dikenal dengan nuansa tasawuf. Begitu juga dengan Islam pertama kali masuk ke daerah Singapura pun juga bercorak tasawuf. Ada beberapa teori Islamisasi tentang sejarah masuknya Islam ke Asia Tenggara, antara lain yang pertama yaitu adalah teori Arab. Teori Arab berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke daerah Asia Tenggara yaitu dibawa dari Arab yang bertempatan di Gujarat, di Hadramaut. Yang kedua yaitu teori India. Teori India mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke daerah Asia Tenggara yaitu dari India, tepatnya di Gujarat dan Malabar. Yang ketiga yaitu teori Bengal. Qadarullah Fatimi berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara yaitu dari Bengal atau Bangladesh.
Yang keempat yaitu teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa pedagang Persialah yang membawa Islam ke daerah Asia Tenggara atau ke daerah Nusantara. Teori ini didukung oleh bukti yang kuat mengenai pelayaran pedagang Persia menuju India dan singgah di wilayah Asia Tenggara menuju Cina. Yang terakhir yaitu teori Streeck. Teori Streeck mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara atau ke Nusantara didorong oleh pertarungan atau pertempuran, di mana kala itu umat Muslim dan umat Kristen berbondong-bondong untuk mencari penganut atau pengikut menurut agamanya masing-masing. Berdasarkan teori-teori Islamisasi di atas, dapat dipastikan bahwa pedagang Muslim khususnya dari Arab dan Persialah yang berlayar ke selatan Malaka pada abad ke-8 sampai abad ke-11 Masehi. Dan para pedagang tersebut pun singgah atau mengunjungi Tumasik atau kota pelabuhan yang pada kala itu kota pelabuhan yang sangat penting dan diperebutkan oleh kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Terima kasih, baiklah penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fatimah Az-Zahra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Islam pada masa kolonialisasi. Kejatuhan Malaka oleh serbuan Portugis pada tahun 1511 yang disertai oleh mundurnya para Sultan Malaka ke selatan Johor merupakan awal kemunduran dan kehancuran wilayah Singapura. Selama 130 tahun kolonialisasi Portugis di Malaka yang tercatat sejak tahun 1511, kebijakan kolonial tampak cenderung mencegah penyebaran Islam dan menghambat perkembangan dagang Muslim. Selanjutnya, Singapura berada di bawah kekuasaan Inggris. Pendudukan Inggris di Singapura tidak terlepas dari usaha Stamford Raffles yang kemudian diangkat sebagai bapak pendiri Singapura. Sejauh menyangkut perkembangan Islam di Singapura, beberapa kebijakan Inggris terdampak cukup besar terhadap Islam. Di antaranya adalah kebijakan Inggris tentang masyarakat pluralis atau majemuk. Selanjutnya adalah pada abad ke-19 di kalangan komunitas Muslim Singapura juga terdapat kelompok pendatang yang berasal dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Bawean serta Riau, serta kelompok imigran yang berasal dari Muslim India dan keturunan Arab, khususnya Hadramaut seperti dilaporkan oleh Wailan. Komunitas Arab Hadramaut merupakan bagian yang sangat penting dalam masyarakat Singapura pada permulaan abad ke-20. Sejauh menyangkut perkembangan Islam di Singapura, beberapa kebijakan Inggris berdampak cukup besar terhadap Islam. Di antaranya adalah kebijakan Inggris tentang masyarakat pluralis atau majemuk. Karena kepentingan Inggris terhadap wilayah jajahan baru dalam pengadaan tenaga kerja, maka dikeluarkanlah kebijakan pintu terbuka. Artinya, demi kelancaran ekonomi Singapura, kolonial mendatangkan sejumlah tenaga kerja dari Cina dan India. Kebijakan tersebut menyebabkan pluralitas masyarakat yang terdiri dari etnis Melayu, Cina, dan India yang tidak terintegrasi ke dalam mainstream atau arus utama lingkungan pribumi. Dalam Perang Dunia Kedua, Singapura yang tidak dipertahankan dengan maksimal oleh Inggris dan sekutu akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Otomatis, sejak tahun 1942 sampai dengan takluknya Jepang terhadap sekutu pada tahun 1945, Singapura berada di bawah kekuasaan Jepang. Lepas dari Jepang, Singapura kembali berada di bawah kekuasaan sekutu, lalu bergabung dengan Malaya dalam bentuk federasi. Akibat perselisihan antara People Action Party atau disingkat dengan PIP Singapura dengan Malaysian Islands
Party atau MIP, Singapura keluar dari negara tersebut dan menjadi negara mandiri berbentuk republik. Sejauh menyangkut penyebaran Islam di Singapura, Singapura juga sangat berperan sebagai tempat penerbitan buku-buku keislaman seperti Terjumu'ah Al-Mustafid karya Abdul Rauf Al-Singkili, Hidayat Al-Salikin, dan Syiar Al-Salikin karya Imam Al-Ghazali, dan lain laginya. Singapura juga berperan sebagai tempat pusat dakwah dan informasi bagi kaum reformis. Misalnya, penyebaran Islam antara lain dilakukan melalui penerbitan majalah Al-Imam setiap bulan sejak tahun 1906. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang Islam di negara Singapura kontemporer. Setahun setelah Singapura melepaskan diri dari Federasi Malaysia, warga Muslim negeri itu berhasil mendekati pemerintah agar mengesahkan undang-undang yang mengatur hukum personal dan keluarga Islam. Agustus 1966, Parlemen Singapura mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan hukum Islam atau yang disebut juga dengan Administration of Muslim Law Act atau disingkat dengan AMLA. AMLA merupakan pengundangan hukum Islam. AMLA ini memberikan ruang yang fleksibel bagi Dewan Agama Islam, Pengadilan Agama, dan Pencatatan Perkawinan Islam dalam menerapkan hukum syariat. Untuk mengatur administrasi hukum Islam itu, pada tahun 1968 dibentuk pula sebuah badan yang dikenal dengan Majelis Ugama Islam Singapura atau disingkat dengan MUIS, sebagai sebuah badan hukum untuk menjadi penasehat Presiden Singapura dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. MUIS didirikan di bawah kekuatan AMLA, antara lain berwenang untuk mengatur administrasi hukum Islam di Singapura seperti mengumpulkan zakat mal dan zakat fitrah, serta pengaturan perjalanan ibadah haji, mengorganisasi sekolah-sekolah agama, mengelola masjid baru, memfungsikannya sebagai tempat untuk dakwah dan kegiatan masyarakat muslim lainnya, serta pemberian beasiswa bagi pelajar muslim. Majelis Ugama juga berwenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan pengelolaan masjid sebelum tahun 1968. Masjid-masjid dibangun oleh masyarakat muslim setempat. Ketika Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS berdiri, lembaga ini mengambil alih tanggung jawab dalam membangun dan mengelola kegiatan masjid. Saat ini terdiri sekitar 70 masjid di Singapura. Akan tetapi, Islam relatif kurang berkembang di negara ini. Umat Islam di Singapura seakan tidak terdengar gaungnya, dan relatif tidak terlihat kiprahnya dalam wacana keislaman di Asia Tenggara. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena Muslim negeri ini yang minoritas. Masyarakat Muslim kebanyakan hidup dengan standar ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan saudara senegaranya yang non-Muslim. Begitu pula di bidang pendidikan. Meski di bawah sistem yang telah maju, minoritas Muslimnya masih tertinggal. Pada bulan Agustus tahun 1981, dibentuklah sebuah majelis pendidikan anak-anak Islam atau disingkat dengan Mendaki. Agenda utama mereka adalah melakukan pembaharuan sistem pendidikan dengan menyelenggarakan pendidikan yang memadukan antara pendidikan Islam dan sains, sehingga diharapkan outputnya memperoleh ajaran agama Islam sekaligus memiliki pengetahuan umum dan life skill untuk menjamin masa depan. Setahun kemudian, Kementerian Pendidikan mewajibkan pengajaran agama di sekolah-sekolah pemerintah bagi murid yang beragama Islam pada tingkat sekolah lanjutan. Secara umum, meski pendidikan formal agama Islam di Singapura mengalami kemunduran, namun perhatian umum terhadap pendidikan Islam non-formal mengalami peningkatan. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang sejarah Islam di Singapura. Selanjutnya, saya akan sedikit
mereview tentang kesimpulannya, yaitu asal-usul Singapura dalam konteks sejarah Islam di Asia Tenggara masih terdapat silang pendapat dari para kalangan ahli. Terdapat beberapa sumber yang mengatakan bahwa Islam pada masa lalu disebut dengan Tumasik, walaupun pelafalannya berbeda-beda, yaitu Tumasik, Temasik, atau Temasek. Tumasik adalah sebuah negara kota di Asia Tenggara yang fokusnya sekarang berada di Singapura. Pendapat umum mengatakan Tumasik di daerah lain di Asia Tenggara. Tumasik didirikan pada tahun 1299 Masehi. Proses masuknya Islam di Singapura sebagaimana di daerah lain di Asia Tenggara. Fakta sejarah dan temuan arkeologis dapat memastikan bahwa setidaknya menguatkan perkiraan bahwa Islam telah hadir di Singapura sejak masa-masa awal terlibat dalam perdagangan internasional. Singapura Lama atau Tumasik sejak masa Sriwijaya merupakan kota dagang yang penting di Asia Tenggara. Baiklah, itulah sedikit penjelasan saya tentang sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara, khususnya di Singapura. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.